Halo, oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada mesin Satria FU kan, motor Satria FU. Jadi ini ceritanya mesin ini pemiliknya ini mengeluh kasar ya kawan, kasar. Ini sudah saya ganti rantai ketengnya karena kemarin rantai ketengnya juga molor ya. Setelah saya ganti, dia kembali lagi mengeluh masih kasar lagi kan. Saya belum sempat bongkar-bongkar di bagian sini ya waktu itu. Oke, kemudian sekarang ini tak bongkar semua. Ternyata ini banyak sekali kejanggalan kawan ya. Jadi saya menilai mesin ini sudah remuk kawan ya. Remuk karena di sini ini digerinda kan, di bagian sini. Ini kelihatan apa enggak ya? Nah, ini digerinda kawan. Untuk dudukan noken asnya yang bagian tengah ini digerinda. Ini nggak tahu kenapa kok sampai digerinda ini, kenapa kan? Apakah ini noken asnya pernah macet, nggak bisa muter sampai ini digerinda ya? Kemudian di sini bagian pencapitnya ini juga digerinda kan? Nah, ini digerinda. Ini yang X ya, yang X ini digerinda. Nah, tapi di dudukan yang X ini, dudukan noken asnya yang X ini tidak digerinda, tapi pencapitnya ini yang digerinda ya. Sedangkan yang ini dudukan di sininya digerinda, tapi pencapitnya ini tidak digerinda. Nah, ini yang bikin saya ini motor kenapa kok bisa sampai seperti ini ya kawan. Oke, kemudian yang bikin saya kaget kawan, di bagian tapetnya sini kemarin itu dia goyang-goyang kawan, nggak bisa diem. Maksudnya saat saya ukur celahnya ini waktu itu celah klepnya, celah tapetnya ini terlalu lebar kawan ya, antara 30 lebih ya. Jadi otomatis ya kasar ya. Setelah saya lepas semuanya, ternyata SIM-nya ini enggak ada dua kan, cuma ada dua. Lah ini pun SIM buatan sendiri ini kayaknya kawan. Nah, ini nggak tahu ini terbuat dari apa ini. Ini buatan sendiri ya, bukan SIM asli ini. Bukan SIM asli terus digerinda, bukan ya. Ini kayaknya buatan sendiri. Lalu pada tapetnya ini juga ini kok bekas banyak sekali gerindaan ya kawan. Nah, jadi ini kemarin SIM-nya ini tidak ada dua kawan ya. Kemarin itu yang ada di sini satu, kemudian di sini satu kawan, di sini satu. Jadi yang dua ini tidak ada ya. Makanya suaranya kasar kawan ya. Lah, kemudian tak belikan SIM yang baru. Ini sudah dapat 5 biji ya. Tapi di sini saya dapat ukuran sama semua kawan. Nah, ini seharusnya kan ukuran SIM itu berbeda-beda ya. Nah, ini nanti PR buat saya kawan. Ini saya harus bisa ini kawan, mentata ulang celah tapetnya sesuai ukuran standar pabriknya kan. Kalau untuk standar pabriknya itu kan yang in 0,10 sampai 0,20 kawan ya. Di sini saya juga ada ininya kawan. Nah, ini tunjuknya motor Satria FU kawan. Kalau di sini, nah ini celah tapet saat kondisi dingin. Nah, di sini kan yang in 0,10 sampai 0,20 ya. Kemudian yang X 0,20 sampai 0,30 kawan. Jadi kita cari ukuran di antara itu kawan ya. Jadi untuk yang in ini, dua-duanya ini, yang ini maupun yang ini antara 0,10 sampai 0,20 ya. Nanti kita bikin celahnya seperti itu. Kemudian yang X ini 0,20 sampai 0,30 kawan. Lah, tugas saya di sini SIM-nya ini ukurannya sama semua kawan. Nah, ini yang rada repot nanti ya. Jadi saya yakin ini pastinya kurang pas nanti ukuran celah tapetnya. Jadi ini kira-kira gimana nanti ya? Mungkin akan saya ganjel atau gimana? Atau bisa juga sebenarnya kawan ya, bikin sendiri juga bisa dari mata bor
matabur 7,5 mili itu kita potong, kemudian kita gerinda sedemikian rupa sampai ketemu celah yang pas. Tapi itu kan lama kawan ya, gerindanya itu yang lama kawan ya. Oke, jadi seperti itu kawan ya kasus di motor ini. Lalu ini juga ada sesuatu yang aneh lagi kawan. Bentar. Oke, di sini ini untuk pencapitnya. Ini juga gak rata kawan. Ini yang in ini masih mendingan ya. Maksudnya dia nggak parah kerataannya. Ini nggak rata, cuma dia nggak parah kawan. Jadi ini nanti perlu perlu diamplas. Kita amplas sampai rata, jangan sampai ini goyang-goyang kawan ya. Atau kita usahakan ini rata, lurus ya. Oke, kemudian untuk yang X kawan. Yang X ini yang parah kawan. Jadi di sini pencapitnya ini nggak rata. Nah itu kelihatan ya. Nah, kelihatan di sini tidak rata ya. Nah ini perlu kita ratakan kawan. Jadi nggak boleh seperti ini kawan. Kalau seperti ini ya otomatis kasar mesinnya kawan ya. Dan ini juga yang digerinda tadi. Nah ini ya, jadi ini tugas buat saya karena si pemiliknya ini tahu sendiri ya, anak pelajar gimana. Ini minta diakal-akalin, nggak tahu gimana nanti saya cara mengakalinya. Kalau saya sebenarnya saya saranin semuanya ini digantikan ya. Oke, nanti akan saya cobakan gimana ini saya mengatasi mesin ini. Nanti akan saya coba apakah bisa atau tidak. Nanti kita cobakan ya. Ini akan saya gerinda dulu, akan saya tata ulang dulu. Nanti kita lanjut lagi videonya kawan. Noken as ini juga ini kawan ya, saya lupa ya. Noken as ini juga kayaknya sudah bekas dipapas kawan. Untuk yang X kawan, ini kalau tinggi liftnya ini kita ukur. Nah di sini cuma berapa ini kan? 32,5 ya, 32,5 lah ini. Kemudian satunya juga sama kawan. Ini malah berapa ini kawan? 32 ya. Ini malah cuma 32 kan? 32 kurang ini. Nah itu 32 kurang ya. Jadi ini sepertinya sudah bekas dipapas kawan untuk yang X ini. Lalu untuk tandanya ini juga ini kok, apakah ini noken KW kawan? Ya sepertinya KW ini noken asnya ya. Kalau untuk yang ini masih standar kawan. Lah ini antara 35 ya, 34 sampai 35 untuk tinggi liftnya ini. Nah ini 34 lebih sedikit ya. Oke, ini masih standar, belum dipapas kayaknya ini. Kemudian kalau kita lihat juga di buku panduannya di sini kan ada ini. Nah ini ketinggian cam untuk yang 34,9 ya, atau sampai 35 lah. Kemudian yang X 34 ya, nah sampai segini 34,180 sampai 34,220 ya. Sedangkan untuk yang X ini tadi ini enggak sampai 34 kawan ya, cuma di 32. Kalau yang ini masih standar kayaknya, kita ukur itu tadi. Tapi yang X ini kawan, ini bekas dipapas ya untuk noken yang X ini. Lah ini kalau begini ini repot kan, kita mencarinya repot ini, saya yakin repot ya, karena noken as ini sudah dipapas. SIM-nya nanti kita ngaturnya itu nanti kita mencari kawan ukuran yang sesuai, ini yang repot ya.
Oke, ini akan saya coba gimana kawan, apakah nanti bisa atau tidak. Kita lanjut lagi kawan. Oke kawan, motor Satria FU ini bener-bener bikin saya mumet kawan ya. Ini kawan, yang SIM yang X ini sudah saya pasang ya. Ini menggunakan SIM ukuran 132 sama ya, kanan kiri. Oke, sekarang ini coba saya pasang tapetnya ini. Oke, lalu noken asnya saya pasang juga. Nah, ini bagus kawan, yang X ini bagus ya. Noken as ini bisa duduk sempurna pada silinder head ini ya. Nah, ini bisa duduk sempurna. Lalu untuk celah tapetnya, celah klepnya ini juga bagus kawan. Bentar. Ini juga bagus. Cooler 20 ini bisa masuk kawan, tidak seret dan tidak longgar kawan ya. Nah, ini bagus untuk yang X ini kawan. Celah klepnya bagus, nokennya juga bagus, bisa duduk sempurna ya. Sekarang yang X, yang in, noken yang in ini coba saya pasang. Lah, ini kawan yang bikin saya mumet kawannya. Noken ini nggak mau duduk dengan sempurna kawan. Lah, ini nokennya terangkat ya, nggak mau duduk dengan sempurna. Noken ini terangkat oleh tapetnya ini ya, jadinya dia nggak bisa duduk dengan sempurna ya, noken ini ya. Lah, ini yang bikin saya mumet kawan. Padahal ini yang bagian in ini belum saya pasang SIM kawan. Nah, ini belum ada SIM-nya ya, belum saya pasang SIM. Kedua-duanya belum saya pasang SIM. Oke. Sekarang saya coba keadaan seperti ini kawan. Ini saya pasang nokennya. Nah, kalau tanpa tapet ini bisa duduk dengan sempurna noken ini ya. Lah, tapi kan nggak mungkin saya pasang seperti ini kawan ya. Kan nggak mungkin ini kawan. Oke. Lah, ini yang bikin saya mumet kawan. Tapi kok kenapa kemarin kok bisa ya? Kemarin kok bisa duduk dengan sempurna kawan. Tapi kemarin pun itu memang nggak ada SIM-nya kawan ya. Tapi kan dia bisa duduk ya. Nokennya ini bisa duduk sempurna meskipun tanpa SIM. Lah, yang ini tadi tanpa SIM saya pasang tapet kok nggak mau ya. Dia terangkat banyak banget. Nah, ini pertanyaan saya ya. Jadi kalau begini kawan, ini pastinya klepnya ini, kedua klep in ini pastinya sudah akibat sekur klep yang terlalu habis ya. Alhasil klepnya itu terangkat ya, karena terkikis terlalu banyak. Jadinya klepnya itu ngangkatnya juga terlalu banyak kawan, dan mengakibatkan per ini terlalu naik, per klepnya ini terlalu naik, dan si tapetnya mengangkat noken ini ya, mengangkat noken ini, dan noken nggak bisa duduk sempurna ya itu ya. Oke, nah kalau begini kan pastinya ini silinder head yang biang keroknya ini silinder head kan ya. Oke, lah yang bikin saya mumet di sini si ownernya nyuruh saya ngakal-ngakalin. Lah, kalau begini gimana cara ngakalinnya ya? Oke. Mungkin untuk motor Satria FU ini akan saya buka saja silinder headnya ini gimana kondisinya. Ini kayaknya akan saya buka dulu kawan. Akan saya lihat
Coba saya teliti dulu ini permasalahannya, apakah benar itu tadi klepnya itu yang sudah dalam atau gimana ya. Jadi ini mungkin akan saya buka dulu gimana kondisi headnya ini ya, kita lihat sama-sama kawan ya. Oke, ini dia sudah saya bongkar kawan, dan ini headnya kita lihat sama-sama kawan. Nah, di sini terlihat. Nah, di sini terlihat ya, itu klep in ambles kawan. Ya, itu klep in ambles loh kawan. Itu dalam itu 1 mili lebih itu kawan ya. Kalau yang X ini kan masih rata ya dengan ininya. Sedangkan yang in ini ambles kawan. Nah, ini ya, jadi efek sekir klep yang terlalu lama, sekir klep yang terlalu habis, alhasil ini klepnya bisa ambles kawan ya. Klep ambles terlalu masuk ke dalam, dan ininya ngangkat kawan ya, pirnya ini ngangkat ke sini, kemudian ngangkat juga noken asnya, dan noken tidak bisa dipasang kawan ya. Noken tidak bisa duduk sempurna di dudukannya sini ya, karena klep in ini yang ambles kawan. Nah, kalau seperti ini gimana solusinya bang? Ini kayaknya kita ganti cincin, apa itu namanya ya, klepnya ini bisa kawan ya. Jadi ini diganti bisa, ini kayaknya bisa. Lalu untuk yang ini perlu dibobok ulang kawan ya, perlu dilas ulang lalu dibubut ya. Kalau mau benerin ya, tapi itu ribet kawan menurut saya ya. Ganti baru saja beres kawan ya. Oke, ini ya, jadi ini saya konfirmasi dulu ke pemiliknya kawan, gimana ini ya, ini gimana kelanjutannya ya. Oke, ini dia kawan. Ini seating klep sudah saya ganti kawan ya, dan ini hasilnya. Ini yang in dua-duanya ini saya ganti kawan ya. Ini kayaknya sudah lebih bagus, ini nggak ambles ya klepnya. Nah, ini bagus kawan. Oke, kemudian di sini ini ada cacat sedikit kawan, tapi kayaknya ini nggak bocor ya. Ya, semoga ya aman. Oke, jadi karena motor ini kawan ya, motor ini menyesuaikan budget ownernya ya, sementara hanya ini yang saya perbaiki kawan ya. Kalau memperbaiki semuanya ini kemungkinan habis banyak kan, termasuk ini ya yang di gerinda ini tidak saya perbaiki ya, karena itu tadi ini motor dana pelajar, jadi saya ini menyesuaikan dana ownernya ya. Oke, lalu untuk seal klep seperti ini juga harus diganti kan ya. Ini otomatis ganti, karena kalau tidak diganti ya kemungkinan klepnya ini nggak akan rapat ya, khawatirnya bocor kompresinya ya. Jadi kita ganti saja, lalu pakop juga kita ganti sekalian. Oke, kemudian semua ini untuk pencapitnya ini juga sudah saya amplas ini kawan, sudah saya amplas ya, ini sudah rata kayaknya, tinggal kita pasang. Nah, ini yang di gerinda ini juga masih sama ya, nggak tahu nanti gimana ini, masih kasar atau tidak. Saya rasa sih masih kasar ini ya, cuma mungkin nggak begitu parah, kita lihat saja kawan. Lalu untuk noken-noken semua ini juga nggak ada perubahan kawan ya, tetap seperti yang lama, nggak kita apa-apain ya. Hanya ini yang saya perbaiki kawan ya, seating klep ini yang saya ganti ya, itu kawan. Kemudian informasi juga ini buat kawan-kawan pemula ya, yang mungkin ada yang belum tahu ya, di bagian bawah lubang knalpot ini kawan, di sini ada lubang kawan. Nah, ini ada lubang, ini jangan sampai buntu ya kawan. Lubang ini itu tembus sampai ke sini ya, ke busi sini.
kita coba ya. Mana tadi? Saya coba. Nah, ini lubangnya tak masukin kawat dan kita lihat di sini. Nah, itu ya. Nah, itu kawatnya lubangnya tembus sampai situ kawan. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya cangkong busi ini saat terkena hujan atau terkena air, ini kan di sini ada lubangnya kawan ya, ada lubangnya. Nah, ini bisa berpotensi air masuk ke sini ya kawan. Nah, ketika lubang ini buntu, cangkong busi ini akan ngembun kawan, akan ngembun. Nah, ketika cangkong busi ini ngembun, otomatis apinya ini bakal lari kemana-mana ya. Nah, tujuan lubang ini dibuat supaya cangkong busi ini tidak ngembun ya kawan. Jadi buat kawan-kawan pemula, usahakan di bagian bawah lubang knalpot Satria FU ini jangan sampai buntu ya. Ini sekalian diteliti ya buat kawan-kawan pemula khususnya. Oke, seperti itu kawan ya. Ini tinggal saya pasang dan kita lihat sama-sama gimana nanti hasilnya kawan. Oke, ini dia sudah terpasang kawan ya. Ini klepnya sudah tak pasang dengan sitting klep yang baru ya. Ini sudah lebih baik kayaknya kawan, nggak ambles ya. Lalu untuk yang ada luka di sini ini tak lem kawan ya, tak lem. Semoga aman ini kawan. Oke, kemudian begini kawan. Ini ya sebenarnya juga ada itu kawan, ada masalah lagi ya, yaitu batang klep motor ini panjang sebelah kawan. Maksudnya gini, kalau Anda teliti di sini yang X ini ya, yang X ini original ya, ini original, ada kode 9E ini original, dan panjangnya ini 82an lah, lebih dikit ya. Lah, tetapi yang X ini kawan, tadi sempat saya ukur ya, enggak di sini enggak saya itu juga karena durasinya yang kepanjangan kawan. Nah, yang X ini ternyata lebih panjang kawan, yaitu 83,5 ya, 83 lebih, jadi lebih 1 milian kawan. Oke, karena panjang sebelah, karena klep ini panjang sebelah, yang in lebih panjang, yang X lebih pendek. Lah, harusnya kan nggak begitu kawan ya. Untuk klep motor Satria FU ini harusnya panjangnya sama rata, yaitu 82 lebih dikit lah ya, nggak sampai 83 pokoknya. Oke, karena motor ini panjang sebelah, yang in ini lebih panjang. Ini kayaknya klep KW kawan, bukan original ya yang in, tapi yang X ini original ya, makanya dia panjang sebelah. Oke, tadi sempat saya pasang SIM, itu dia masih nggak bisa ini kawan, masih nggak bisa enak ya. Noken asnya nggak bisa duduk sempurna seperti ini, saya contohkan kawan. Oke, di sini saya gunakan SIM dengan angka sama kawan. Karena saya nggak menemukan angka di atasnya, saya nggak nemu ya. Oke, ini sudah tak pasang SIM dengan angka yang sama. Oke, selanjutnya di sini saya pasang tapetnya kawan. Nah, kalau kita perhatikan kawan, tapet ini juga kayaknya ada yang nggak beres ini kawan. Jadi di sini ini tapet yang lebih yang bagus kayaknya, ini masih rata ya, masih rata, dua-duanya ini masih rata. Oke, selanjutnya tapet yang satunya ini. Nah, ini kalau kita perhatikan ini kayaknya sudah nggak rata ini kawan, sudah nggak tahu ini gimana kok bisa begini ya. Ini kayaknya sudah bekas dipukul-pukul atau entah kenapa ini ya. Oke, yang dua ini sudah nggak bagus ya. Oke, kemudian untuk yang in, ini yang in,
Yang yang batang klep lebih panjang tadi saya pasang tapet yang ini ya. Saya pasang tapet yang menurut saya masih bagus ini. Saya pasang. Oke, sudah terpasang. Kemudian saya pasang noken asnya juga. Ini noken as yang in ya. Lah, ini kita perhatikan kawan. Nah, di sini noken asnya ini masih ini ya, masih nggak mau duduk sempurna ya. Dia masih masih apa ya? Masih togel-togel ya, nggak mau duduk sempurna kawan. Tapi dengan ini, dengan saya pasang tapet yang bagus. Kemudian saya coba menggunakan tapet yang ini tadi kawan ya. Yang ini saya lepas dulu kawan. Oke, kemudian saya pakai tapet yang ini. Oke, saya pasang noken asnya. Nah, kalau saya menggunakan tapet yang itu tadi, yang jelek tadi, ini bisa kawan, ini bisa duduk sempurna kawan ya. Nah, ini bagus, ini bagus, dan celahnya juga bagus kawan. Celahnya juga bagus, celah klepnya ini 15, ini 20. Saya pakai yang 20. Nah, ini 20 juga bagus ya. Nah, bagus kawan. Kalau saya menggunakan tapet yang jelek tadi, nah tetapi ketika saya menggunakan tapet yang bagus ini, dia nggak mau kawan ya. Berarti ini juga bermasalah kawan ya. Wes, motor ini remuk kawan ya. Kalau ini saya pasang di sini yang bagus ini dia bagus kawan. Noken asnya bisa duduk ya dengan rapi. Ini yang X ya, ini saya pasang juga. Nah, ini juga bagus kawan. Untuk noken as yang X ini juga bagus ya, dia bisa duduk sempurna. Ini celah tapetnya juga bagus kawan. Ini 30, ini 25 ya. 25 ini saya coba. Nah, 25 ini bagus kawan. Nah, 25 ini bagus ya. Kalau 30 rada seret ya. Nah, oke. Jadi ini akan saya pasang seperti ini kan. Jadi kesimpulannya motor ini kan, ini motor banyak sekali ya masalahnya. Tapet bermasalah, klep juga bermasalah, head bermasalah, lalu seating klep yang habis saya benerin ini juga bermasalah kawan. Jadi motor ini banyak sekali permasalahan kawan ya. Kalau saya pasang tapetnya ini ya, yang ini yang jelek ini saya pasang di sini. Ini yang X ini masih bisa bagus ya. Tetapi kalau yang in ini kawan, yang in ini saya pasang tapet yang lebih bagus ini, noken asnya nggak mau ya, nggak mau duduk sempurna. Tapi setelah saya pasang dengan tapet yang ini, dia bisa duduk sempurna kawan. Jadi intinya motor ini banyak sekali permasalahan kawan. Oke, kembali lagi karena motor ini dana pelajar ya. Motor ini dana pelajar, saya disuruh akal-akalin, yo semampu saya akan saya akal-akalin kan. Oke, dan di sini ini sudah ketemu, tinggal saya pasang ya. Dan kita lihat nanti gimana hasilnya kawan ya. Oh ya, ini noken as juga bermasalah kawan ya. Jadi banyak sekali permasalahan di motor ini kawan. Oke ya, ini tinggal saya pasang dulu dan kita lihat hasilnya kawan. Oke, ini dia hasilnya kawan ya. Ini motor sudah menyala kawan. Dan ini saya rasa sudah lebih halus ini kawan. Kemarin nggak seperti ini ya kawan. Kemarin kemeracak, wes pokoknya kasar banget ya. Ini sudah lebih halus dan ini starternya juga enak kawan ya. Sekali engkol langsung nyala ini motor. Oke, itu ya
karena ini motor dana pelajar ya, jadi seperti itu hasilnya kawan. Jadi untuk motor ini yang saya ganti cuma di seating flap ya, seating flap dan SIM, karena SIM nggak ada kawan. Nah SIM-nya pun itu ukurannya sama semua kawan, harusnya nggak seperti itu ya. Ya karena itu tadi, kembali lagi karena ini motor dana pelajar ya, sebisa saya motor ini saya akalin kak. Oke, kalau motor ini pengen enak, banyak sekali yang perlu diganti kawan ya, terutama silinder head ini ya, lalu klepnya itu sendiri karena yang in KW ya, kemudian tapetnya itu juga perlu diganti, pencapit nokennya ini juga perlu diganti, lalu noken itu sendiri juga perlu diganti ini ya, karena sudah dipapas ya, tapi gak diganti juga gak apa-apa karena ini sudah lebih halus kawan. Oke, seperti itu kawan ya, hasilnya seperti ini, udah lumayan ini. Pastikan oli naik kawan ya, nah itu oli naik. Oke kawan, seperti itu hasil dari motor Satria EView ini ya. Tahu sendiri bagi kawan-kawan mekanik yang sudah pernah servis motor EView pasti tahu lah ya, gimana rada repotnya nyeting motor ini ya. Jadi seperti itu kan, semoga bermanfaat ya, karena ini dana pelajar jadi sebisa saya perbaiki kawan. Oke, seperti itu kawan, semoga bermanfaat. Salam otomotif ya. Oke, terima kasih kawan.